ia menemukan Isabella yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan membawa sebilah pisau dengan tatapan yang kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam senja. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Kali ini aku akan membahas salah satu kasus kriminal yang terjadi pada tahun 2013. Kasus pada tahun 2013 ini menceritakan seorang gadis cantik dan terlihat polos. Pada umurnya yang ke-18 tahun, ia tega membunuh ibunya sendiri dengan tragis. Ya, Isabella Guzman namanya. Beberapa teman-teman aku juga memposting tentang Isabella di story WA mereka. Karena itu aku menjadi penasaran, siapa sih sebenarnya Isabella ini? Kenapa dia yang kasusnya pada tahun 2013 ini bisa jadi viral lagi, dan juga banyak orang yang menyebut dia sebagai pembunuh berdarah dingin. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita mulai pembahasannya. 3, 2, 1. Singkat profil dari Isabella Guzman. Ia adalah salah satu gadis yang lahir pada bulan Juni tahun 1995 asal Colorado, Amerika Serikat. Isabella adalah putri dari pasangan Robert Guzman dan Yu Min Hoi yang tidak bukan merupakan korban dari kasus ini. Namun, pada usia Isabella yang masih kecil, kedua orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Kemudian, ibunya, Yun Min Hoi, memutuskan untuk menikah lagi dengan salah seorang laki-laki yang bernama Ryan Hoi. Tapi, ibunya tidak menyadari bahwa ini adalah awal dari mana ia harus berakhir di tangan anaknya sendiri. Isabella yang tidak terima dengan perceraian kedua orang tuanya ini berubah menjadi salah seorang anak yang sangat pembangkang dan sering bertengkar dengan ibunya. Nah, sehari sebelum kejadian, yaitu pada tanggal 27 Agustus 2013, Isabella sempat mengirimkan email kepada ibunya yang bertuliskan bahwa ia akan meludahi wajah ibunya, dan ia mengatakan, "Kau akan menebusnya." Hal ini membuat si ibu, Yun Min Hoi, melaporkan kejadian ini ke 991, kepolisian, dan juga memberitahukan hal ini kepada suaminya, Ryan Hoi. Kepolisian pun datang dan menasihati Isabella dan kedua orang tuanya. Setelah masalah sudah selesai, kepolisian pun pergi meninggalkan mereka. Selain menelpon 991, ibunya, Yun Min Hoi, juga menelpon ayah kandung dari Isabella, Robert Guzman, untuk datang dan menasehati putrinya. Setelah ditelepon, si Robert Guzman ini datang dan menasehati Isabella. Dia berharap bahwa anaknya akan menjadi lebih tenang dan lebih menghormati ibunya. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Tekad yang ditanamkan di hati Isabella sudah terlalu kuat. Tepat di kediamannya, Blok 2600 South 5, pada tanggal 28 Agustus 2013, ketika si ibu, Yun Min Hoi, baru saja pulang dari kerja sekitar pukul 9:30 malam, si Yun Min Hoi naik ke lantai 2, ke kamar mandi gitu, siap-siap mandi. Tiba-tiba Isabella masuk ke kamar mandi dan membawa sebilah pisau dan menusukkan 31 tusukan di wajah
dan 48 tusukan di leher ibunya. Belum juga puas, Isabella juga menghantamkan kepala ibunya menggunakan tongkat baseball. Gak kebayang itu darah dan wajahnya ibunya itu sudah kayak gimana. Nah, di lantai bawah ini ada ayah tirinya, yaitu Ryan Hoy yang sedang makan malam. Tiba-tiba dia mendengar suara dentuman yang sangat keras dari lantai atas disertai teriakan dari Yoon Min Hoy memanggil namanya. Panik, Ryan langsung naik ke lantai 2 dan pintu dari kamar mandi masih sedikit terbuka, dan dari situ ia bisa melihat banyak darah yang berceceran kemana-mana. Ryan turun lagi, menelpon 991 dan menceritakan semua hal yang dia lihat kepada kepolisian. Ryan pun kembali ke lantai 2. Ketika sampai di lantai 2, ia menemukan Isabella yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan membawa sebilah pisau dengan tatapan yang kosong. Ryan yang takut hanya bisa diam dan menunggu Isabella keluar dari rumah. Kepolisian pun akhirnya datang dan langsung naik ke lantai 2. Di situ mereka menemukan Yoon Min Hoy yang sudah terbujur kaku dengan kondisi telanjang dan meninggalkan luka tusukan di wajah dan lehernya. Si Isabella yang sempat kabur dari rumahnya, ia pun pergi ke salah satu supermarket yang dekat dengan rumahnya, H-Mart, dengan menggunakan sport bra warna merah dan celana warna biru. Ia pun masuk ke supermarket itu dan pergi ke toilet untuk mencuci rambutnya dan mengganti pakaiannya. Nah, karena dilihat badannya ini penuh dengan darah, salah seorang pegawai menanyakan hal itu kepada Isabella. Isabella pun berbohong dan mengatakan bahwa ia adalah salah satu korban dari pelecehan seksual. Si pegawai ini berniat untuk membantu Isabella dengan menelpon 991, tapi hal itu ditolak oleh Isabella. Ia mengatakan bahwa tidak ingin memperpanjang masalah ini. Nah, si Isabella sempat kabur selama 16 jam dan ditangkap pada saat ia hendak keluar dari garasi. Polisi pun menemukan barang bukti tentang pembunuhan Yoon Min Hoy di sana. Sidang pun dilakukan pada bulan Agustus 2013. Berdasarkan pengakuan ayah tirinya, Isabella ini sudah menunjukkan keanehan-keanehan sejak berusia 7 tahun. Hal ini dibenarkan oleh bibi dari Isabella, Melanie Guzman. Ia mengatakan bahwa Isabella ini bisa tiba-tiba marah dan tiba-tiba bersikap yang aneh. Melanie juga menyebutkan bahwa ibunya, Yoon Min Hoy, terlalu memanjakan Isabella. Kepolisian yang ada di pengadilan itu menyatakan bahwa ada 79 tusukan di wajah dan leher Yoon Min Hoy. Ada bukti-bukti tambahan yang menyatakan bahwa total dari luka tusukan yang ada di wajah dan leher Yoon Min Hoy ada 151 tusukan. Isabella pun dinyatakan bersalah dan divonis penjara tanpa jaminan. Tapi guys, pada bulan Desember 2013, jaksa wilayah kembali melakukan banding atas kasus ini.
Menurut keterangan dari dokter, Isabella menderita penyakit skizofrenia paranoid. Menurut www.halodoc.com, skizofrenia paranoid adalah salah satu tipe dari skizofrenia yang menyebabkan orang yang menderitanya akan mengalami delusi bahwa seseorang akan melawan atau melukai dirinya atau juga keluarganya. Jaksa wilayah memang menyatakan bahwa kasus ini merupakan salah satu kasus yang terbrutal dan tersadis yang ada di Colorado. Namun, peradilan di Amerika bukan hanya dilihat oleh jenis hukuman, tapi juga dilihat dari sistem keadilannya. Lagi pula, kasus dari Isabella ini menyangkut masalah kelainan kejiwaan. Menurut keterangan dokter dan keluarga Isabella sendiri, Isabella ini ditemukan sering merenung dan sering berbicara sendiri. Karena hal itu, Isabella akhirnya dibebaskan dan dikirim ke rumah sakit jiwa di Colorado, Amerika Serikat. Pihak pengadilan sendiri belum bisa memastikan apa motif sebenarnya dari pembunuhan ini. Mungkin saja Isabella tidak suka ibunya menikah lagi dengan Ryan Hoy, atau ia masih belum terima dengan perceraian kedua orang tuanya. Entahlah, kita tidak tahu. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang Isabella Guzman. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bagi kalian yang ingin merequest cerita horor atau sejarah kasus-kasus kriminal, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Atau juga kalian bisa mengirimkannya di email yang aku taruh di deskripsi video. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.